Satrio Piningit seperti apa, tuh bocah Angon seperti apa, terus Ratu Adil seperti apa. Bocah Angon itu seorang, Satrio Piningit seorang. Kalau Ratu Adil, nah kalau di zaman kita yang disebut Trisula Weda itu apa? Nah, jujur itu yang seperti apa? Jangan hanya mengandalkan hal-hal gaib, seperti seseorang akan mudah mempercayainya. Gitu kan? Banyak masyarakat yang mempercayainya. Itu karena rahmat dari Tuhan membuka semua hati-hati masyarakat agar mau menerima utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, bisa jumpa. Saya bisa membahas tentang masih ingin membantu atau ibarat seperti inilah. Saya bahas itu untuk bertujuan membuka mata batin yang menonton atau melihat juga atau mendengarkan di konten-konten saya. Kenapa mata batin gitu kan? Terbukanya mata batin bukan bukan bisa melihat sosok. Mata batin itu ya bukan bisa melihat sosok atau melihat alam lain gitu ya. Mata batin itu yaitu mata hati yang bisa memberikan, ibaratnya memberitahu kita lah, atau nantinya kita akan lebih mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Itu mata batin, bukan panca indera. Kalau bisa melihat alam lain itu panca indera, indera keenam ya. Kalau mata batin beda lagi. Mata batin itu mata hati gitu ya, yang bisa terbuka ketika seseorang bisa menguasai hawa nafsunya atau hasil dari ibaratnya puasa lah ya. Kalau contoh ringannya itu puasa, tapi puasanya itu ya ibarat seperti orang berpuasa, hanya intinya puasa menahan diri lah, itu bukan puasa seperti biasa puasa gitu ya. Itu orang yang bisa membuka mata batin atau membuka mata hatinya agar bisa merasakan atau bisa menilai sesuatu dengan baik. Dan mata batin itu yang akan membuka kecerdasan setiap orang. Caranya seperti apa membuka mata batin gitu kan? Ini seperti biasa saya ngobrol atau saya memberi keterangan, atau seperti yang membahas kemarin yang saya bilang membantu memajukan atau mendorong Nusantara ini gitu kan, dengan memberi gambaran-gambaran tentang ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang pemikirannya, ibaratnya pemikirannya itu tidak tidak sesuai dengan ajarannya gitu, maksudnya dengan ajaran Islam yang sebenarnya gitu ya gitu. Nah itu juga bisa membuka gitu kalau seseorang itu yang ibaratnya mendengarkan mau mempelajari
benar atau enggaknya. Makanya saya bilang ketika saya menjelaskan itu kembalikan pada diri kita. Nah itu untuk membuka mata batinnya agar tahu mana yang benar dan mana yang salah, begitu ya. Maaf nih pemirsa kepanjangan tapi kan biar jelas gitu ya, biar tahu. Nah agar mendapatkan mata batin itu gimana, saya akan jelaskan di sini tentang membuka mata batin agar tahu apa, agar tahu tuh Satrio Piningit seperti apa, tuh Bocah Angon seperti apa, terus Ratu Adil seperti apa. Itu melalui mata batin agar kita tahu gitu ya. Saya akan jelaskan, tidak apa-apa kalau pembahasannya panjang ya biar ya sambil ngobrol santai, ngopi sambil merokok gitu ya. Saya merokok dulu bisa. Membuka mata batin ya melalui ibaratnya Jangka Jayabaya itu bisa, Uga Wangsit itu bisa jangan salah gitu, karena kunci mata batin ini bisa tahu gitu ya. Nih kalau dalam kalau dalam Uga Wangsit Siliwangi yaitu kan Bocah Angon ya. Nah Bocah Angon ini kita kan agar tahu nih siapa tuh orang atau Bocah Angon ini, yang mana sosoknya, kan begitu, melalui mata batin, bukan panca indera keenam misalkan bukan membuka indera keenam, bukan sama itu, tapi mata batin gitu ya. Ini contoh satu tentang Bocah Angonnya ya. Bocah Angon itu kan rumahnya di Birit Lewi atau di pinggir sungai gitu kan, rumah di Birit Lewi atau kita mempelajarinya dengan yang terimajinasikan oleh kita gitu ya. Kita akan mempelajari sesuatu dengan yang terimajinasikan oleh kita gitu ya. Jadi begini, rumah di pinggir sungai, terbayang ada rumah dan ada sungai, terus pintu setinggi batu, di pintu itu terbayang setinggi batu berarti setinggi orang, karena rumah itu kalau pintu pasti lebih tinggi daripada orangnya gitu kan. Nah seperti itu. Terus handelem dan hanjuang gitu kan, itu yang menutupi rumah tersebut gitu ya. Nah percaya atau enggak, ini juga ada dalam surat Al-Baqarah ya, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Coba kalau tidak percaya dibuktikan saja sama atau enggak. Di surat Al-Baqarah itu ya, hatinya seperti batu gitu yang keras, padahal ketika kalau batu itu lunak akan mengeluarkan air. Nah sementara dalam segi Bocah Angon yang saya bilang, ada rumah ada air, sungai gitu kan. Nah sungai itu kan air, tiap kehidupan membutuhkan air gitu kan. Itu yang dimaksud juga dalam Al-Baqarah gitu. Nah batunya apa? Batu itu hati kita. Dalam Al-Baqarah juga hatinya itu keras seperti batu, yaitu pintu setinggi batu. Nah agar kita bisa masuk ke rumah itu melalui pintu yang setinggi batu, itu kita apa gitu kan,
agar kita bisa mengeluar atau tahu gitu ya, yaitu pohon handelem dan hanjuang yang saya bilang itu guru gitu kan. Cari guru atau cari seseorang gitu kan, jika tidak mendapatkan gitu ya. Nah, ibaratnya seperti konten begini begitu. Nah, konten saya misalkan nih, saya kan suka menerangkan tuh. Nah, itu biar terbuka tuh pintunya, batu itu biar terbuka gitu, pintu setinggi batunya biar terbuka agar bisa masuk ke rumah yang disebut di pinggir sungai gitu, yaitu dengan memberi penerangan, memberi penerangan agar tahu mana yang benar dan yang salah gitu kan. Masih dalam konteks yang tadi saya bilang, membangkitkan Nusantara itu gitu ya, agar bisa tuh terbuka pintunya. Kenapa? Itu kan mata batin. Rumah itu mata batin. Rumah di pinggir sungai itu mata batin kita. Agar apa? Agar kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah ketika kita bisa membukanya. Tapi susah membukanya karena batu itu gitu kan, keras hati. Kalau dalam Al-Baqarah caranya gimana? Ya saya bilang di awal tadi, kita ibaratnya orang yang berhasil menguasai ego atau hawa nafsunya gitu kan, itu yang bisa membuka. Itu yang sudah terbuka, bukan bisa membuka, sudah terbuka yang disebut batu itu, pintu setinggi batu atau keras hatinya begitu. Karena akan bisa menerima masukan dari orang lain, bisa mempelajari apa yang orang lain berikan, yang saya bilang guru gitu ya. Itu bocah Angon. Cukup jelas nih tentang bocah Angon gitu ya. Itu ada dalam Al-Baqarah ayat 74 ya. Nah, ketika terbuka atau sudah dapat ibaratnya terbuka nih mata batinnya, kita akan bisa menilai sendiri agar tahu mana yang benar dan mana yang salah begitu ya. Nah, dalam konten-konten saya itu kan petunjuk, saya menunjukkan gimana cara orang membuka mata batin sebenarnya. Cuman saya tidak to the point gitu ya, hanya sekedar mendorong dan membuka mata. Saya bilang kan membuka pikiran dan membuka mata, saya akan bilangnya begitu, pandangan, agar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu untuk membuka mata hati atau mata batin agar kita tahu membedakan, bisa membedakan. Dan kembalikan pada diri kita, ketika kita belum bisa mengalami itu, ibaratnya belum bisa menilai mana benar dan mana yang salah, masih kebingungan, masih takut ini benar atau ini salah gitu kan ya, masih ada rasa itu gitu. Terus gali, jangan sampai ibaratnya mudah menyimpulkan. Ketika bingung, udah saya yakin nih ini benar, itu kan belum tentu kata orang lain benar kan begitu ya. Nah, itu cara membuka mata batin dalam konten-konten saya. Kode 357 itu 3 ini Trisula Weda, agar tahu yang jejak yang tengah itu kan ada 3 tuh. Nah, yang tengahnya kan nah itu yang tengahnya itu
yang saya dorong terus dalam konten-konten kemarin, bertahu yang benar gitu. Itu maksud saya, konten-konten kemarin itu dalam kode angka 3. Angka 5-nya kan saya bilang apa, rukun Islam kalau dalam Islam 5-nya. Ya, ini yang pertama tentang syahadat. Jadi ketika mempelajari Trisula Weda, kita jangan lepaskan nih kepercayaan kita atau agama kita ini untuk semua ya masing-masing gitu. Mungkin yang Nasrani ya Nasrani punya, mungkin yang dibilang rukun Islam kalau dalam Islam, kalau di sana kan saya nggak tahu, mungkin ada gitu, cuman beda bahasa saja gitu. Kita harus tahu dulu dalam syahadat. Syahadat ini kan intinya kita mengenal Tuhan. Kalau dalam Nusantara itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalkan tidak pakai 5 ini, Pancasila juga 5 sama. Nah, ini yang dipelajari semuanya agar terbuka ini gitu. Makanya saya bilang sifat Bocah Angon sifat, Satrio Piningit sifat gitu ya, Ratu Adil sifat gitu ya. Nah, nih sukses dari sini ke Satrio Piningit. Kenapa? Ini sudah tidak terpingit kesatrianya, mata batin itu terbuka keberanian dan tahu kebenaran Trisula Weda itu, dan sudah tahu kebenarannya, makanya jadi Satrio Piningit gitu. Kalau untuk sosoknya, yaitu kan orang yang terpilih. Banyak kan orang yang terpilih di sini, di dunia ini gitu. Bener kan? Banyak orang yang terpilih. Tapi yang Maha Kuasa hanya memilih satu. Gitu kan? Yaitu apa? Yang bisa menguasai 3 ini, Trisula Weda. Terus yang disebut dalam Islam ini akhirnya apa? Turun rahmat atau wahyu yang saya sebut di angka 7, di langit ke-7. Ini yang harus didapat. Makanya saya terus membuka, terus mendorong agar terus supaya bisa membuka pemikiran, atau ibaratnya mencerdaskanlah agar terbuka mata batinnya. Akhirnya yang terbuka itu menjadi cerdas begitu. Kalau melalui tirakat itu kan harus berpuasa gitu ya, harus berpuasa. Makanya saya pernah bilang di konten saya sebelumnya, kita mau berpuasa seperti apa? Mau berpuasa tidak makan dan minum, atau berpuasa sambil makan dan minum gitu kan? Ya, kita ringan saja ngambilnya. Ya, berpuasa sambil makan dan minum. Puasa apa? Puasa menahan hawa nafsu yang sebenarnya. Karena makan dan minum itu bukan nafsu, itu kebutuhan. Ya. Itu makanya. Jadi ketika saya menjelaskan, coba boleh ditonton konten saya tentang Bocah Angon.
atau Al-Kafi, itu semua untuk membuka mata batin. Itu jangan salah tentang Trisula Weda, itu semua ke sana arahnya, itu agar bisa membuka semua, agar banyak, ibaratnya kan agar cerdas gitu, bukan pintar tapi cerdas. Soalnya kalau pintar itu masih rawan terbelokkan kan, makanya ada istilah pintar keblinger gitu ya. Tapi kalau cerdas itu beda. Cerdas itu menggali terus. Seperti apa? Ya bocah angon mengumpulkan apa? Ranting, daun kering dan potongan pohon. Kan gitu. Makanya orang cerdas itu gambarannya bocah angon. Atau bocah angon itu sosoknya orang yang cerdas. Bocah angon itu seorang yang cerdas. Satrio Piningit seorang yang cerdas yang memiliki keberanian. Satrio Piningit. Kalau Ratu Adil, seseorang yang cerdas memiliki keberanian dan tahu mana yang benar, mana yang salah, makanya adil. Itu Ratu Adil. Dimulai dari mana? Bocah angon. Begitu. Nah, ini referensi apa? Referensi ketika ada seseorang yang mengakui dirinya Satrio Piningit, yaitu syaratnya. Kenapa bilang begitu syaratnya? Trisula Weda kan ada dalam Jangka Jayabaya, memiliki senjata Trisula Weda, bukan senjata yang dibawa-bawa seperti ini. Zaman sekarang apa yang dipakai senjata ini kan? Ini yang dipakai senjata. Bukan ini, bukan pedang. Ini yang dipakai senjata. Makanya ada corona. Sebab ini, gitu kan? Nah, cari seseorang yang terpilih itu, yang memiliki syarat-syarat itu. Syarat tentang apa? Trisula Weda ini. Kalau dari apa? Kalau dari Jangka Jayabaya. Pelajari lagi Trisula Weda itu apa? Seperti apa? Terus kita harus berpikir lagi. Itu Trisula Weda zamannya Prabu Jayabaya. Nah, kalau di zaman kita yang disebut Trisula Weda itu apa? Nah, itu yang harus kita cari kan begitu. Ya, benar, lurus, jujur gitu kan. Nah, saya ingin ngomong jujur itu yang seperti apa? Kan begitu. Ya. Jujur itu bukan pada orang. Jujur itu yang sebenar-benarnya jujur pada diri sendiri. Harus jujur. Karena tahu kita Tuhan yang Maha Kuasa ada di mana. Nih, kalau istilah ada yang ngomong yaitu saya lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti di mana?
Tuhan itu. Makanya jujur itu harus pada diri sendiri. Ketika kita jujur pada diri kita sendiri, tidak ada siapa-siapa yang bisa melihat kita, tapi kita jujur pada diri kita sendiri. Karena tahu Tuhan itu maha melihat. Itu Trisula Weda. Kalau jujur pada orang, ketika orang itu tidak ada, kita tidak ibaratnya mencurilah sesuatu, tapi orang itu percaya kita jujur, mereka tidak akan tahu. Tapi jujur pada diri sendiri itu sangat banyak manfaatnya. Coba pemimpin saja jujur pada dirinya sendiri, mungkin tidak banyak yang korupsi. Begitu kan, mereka korupsi itu karena tidak jujur sama dirinya sendiri, hanya jujur pada orang. Yang dibilang pakai kedok apa kejujuran gitu. Nah begitu, itu tentang kejujuran, masih dalam Trisula Weda. Kan begitu ya, menolak pencurian, menolak perampokan yang di sisi kiri sisi kanannya gitu kan, intinya kejahatan kan itu. Nah itu kan intinya jujur. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, takut akan sama yang maha kuasa, yang di tengahnya itu, yang jejak itu, kita kan tidak akan berbuat senista itu. Nah ini senjata, makanya pola pikir. Trisula Weda itu pola pikir. Jangan hanya mengandalkan hal-hal gaib. Hal gaib itu pasti ada. Untuk apa? Itu urusan yang maha gaib. Ketika seseorang itu berhasil mendapatkan yang saya bilang 35 itu, akan turun rahmat dari yang maha kuasa, gitu kan. Rahmatnya itu baru gaib. Seperti seseorang akan mudah mempercayainya, gitu kan. Banyak masyarakat yang mempercayainya, itu karena rahmat dari Tuhan membuka semua hati-hati masyarakat agar mau menerima utusannya, yaitu seseorang yang terpilih dari yang seseorang yang dipilih dari yang terpilih. Banyak yang terpilih ini, tapi dari yang terpilih itu akan dipilih satu. Nah rahmat dari Tuhan itu banyak orang nantinya yang mempercayainya, meyakininya. Untuk apa? Yang disebut pemimpin. Itu rahmat dari Tuhan. Ketika orang-orang terpilih tersebut menjalankan yang Trisula Weda, juga kalau di dalam kalau di dalam Islam 5 rukun Islam, kalau dalam bernegara Pancasila, untuk Satrio Piningit atau Ratu Adil. Kenapa saya bilang bocah Angon? Bocah Angon itu mendasari untuk semua. Ketika mendapatkan kepercayaan itu udah beda lagi. Sudah beda lagi. Bukan di jejaknya bocah Angon. Begitu. Mungkin cukup jelas pemirsa yang saya jelaskan.
tentang kode 357 Trisula Weda. 5-nya Pancasila saja biar umum. Terus 7-nya rahmat dari Yang Maha Kuasa. Penggemblengan seseorang atau kesatria yang disebut Satria Piningit, yaitu seseorang yang terpilih, seorang yang dipilih dari yang terpilih, maksudnya itu digembleng Trisula Weda, digembleng juga Pancasila. Kalau urusan goibnya bukan urusan orang itu, tapi yang maha goib yang akan menggerakkan semuanya, karena rahmat itu 7 di langit ke-7. Begitu ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dimengerti. Kita berdoa saja semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di Nusantara ini. Begitu. Karena apa? Karena bencana itu ibaratnya hanya orang-orang yang terpilih, ibaratnya yang bisa menahan lah, bukan menghentikan, menahan ibaratnya. Jadi yang harusnya gimana gitu ya, ibaratnya gempa saja yang harusnya menghancurkan menjadi tidak, hanya sekedar getaran yang terasa, ibarat seperti itu. Itu orang-orang terpilih yang bisa menahannya, dan akan apa? Akan dipilih dari yang terpilih sebagai yang disebut pemimpin itu, gitu ya. Siapa yang menjalankan tugasnya dengan benar, gitu kan, itu yang akan terpilih. Ya ibaratnya yang maha kuasa kan itu berbuat adil. Berbuat adil seperti apa? Gitu ya. Berbuat adil tidak langsung menunjuk seseorang ini yang dipilih dari yang terpilih, tidak begitu. Tetap ibaratnya melalui lomba lah, anggap saja lomba, melalui perlombaan, yaitu menjalankan tugas orang-orang yang terpilih. Itu dia. Makanya dalam konten kemarin tuh saya mengajak agar bisa membantu negara ini dengan mencerdaskan masyarakatnya, yang dibilang tadi, membuka mata batin, mendorong masyarakat kita agar apa? Agar tidak keras hatinya yang ada di Al-Baqarah ayat 74, agar lentur hatinya, bisa menguasai ego. Di situ akan keluar banyak air, sumber kehidupan air itu. Apa yang dibilang? Ini silih asuh itu gitu. Kalau dalam bocahannya terbuka pintunya, terbuka mata hatinya atau mata batin, membuat masyarakat kita lebih cerdas, tidak bisa atau tidak mudah dibodohi oleh orang-orang pintar. Bukan orang cerdas, karena orang pintar di bawah orang cerdas gitu ya.
pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.